Dari sini let's go ke ITB guys. Seperti biasa, cool starter gue ngaco, jadi harus diselah sekali baru bisa di starter. BTW welcome guys, welcome to MD Daily Vlog. Ya, jadi ini video pertama gua kemungkinan ya. Bentar deh. Ini kemungkinan video pertama gua buat terjun lah di dunia YouTube. Pengen nyoba gitu gimana rasanya jadi motovlog atau mungkin jadi food blogger lah, karena ini akunnya bakal nyambung ke semua. Entah itu ke food blogger atau motovlog kayak sekarang, mungkin ke channel gaming juga karena gue seneng game gitu. Sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya, enaknya. Sedikit cerita deh tentang si Mio dulu nih, yang gue pakai sekarang. Ini tuh Mio tahun 2010 sorry. Tahun 2010, speknya tuh 130 cc XB untuk yang sekarang. Klepnya standar tapi gue porting polish gitu. Untuk hitungan kompresi sih gue nggak tahu karena gue belum nanya ke bengkel ya. Tapi gue bikin tuh jadi blok mesin ori gue simpen. Gue beli blok mesin lagi yang bekas borapan 58, tapi gue ganti gelas buat ukuran XB. Nggak tahu nih, katanya sih linernya tebal banget ya. Mungkin awet lah buat harian gitu ya, atau buat touring jarak jauh masih reliable atau masih bisa lah gitu, masih aman. Oli gue selalu make BM1 Matic. Terima kasih untuk BM1. Soalnya menurut gue oli yang pas buat karakteristik gue pakai oli BM1 SAS 10W40. Kalau bensin gue selalu pakai Shell ya. Kenapa gue milih Shell? Soalnya si Shell itu ke tenaga oke, ke irit bensin juga irit, sama ke mesin intinya tuh. Nah, yang gue pertimbangan itu ke mesin, karena terakhir gue bongkar mesin pakai bensin Shell gitu, mesinnya bersih, nggak sekotor pakai merek sebelah gitu ya. Kita nggak boleh sebut merek lah gitu. Buat karburatornya sekarang gue pakai P26 Scarlett. Ini juga terima kasih buat Scarlett Racing Indonesia nih, yang udah nyediain karbu murah tapi kualitas nggak murahan. Selama pemakaian nggak ada trouble, paling cuma kalau pasang di Mio ya, potong kabel gas, potong sedikit buat penyesuaian lagi, sama spoiler. Gua ganti spoiler yang sesuai sama buat spek 130 cc, karena spoiler bawaannya Scarlett itu terlalu besar. Iya, terlalu besar spoiler untuk P26 nya Scarlett tuh. Sebenarnya bagus kalau misalnya buat cc-cc gede gitu atau 2 takan, karena dia kan ada pilot jet, main jet, ada spoiler cadangan lah gitu kalau misalnya ukuran terlalu besar. Tapi masalahnya udah gue coba ganti pun masih kebesaran gitu. Jadi si Mio itu PJ nya kan sama pilot jetnya tuh, sama yang karbu standarnya. Nah, ini gue pakai pilot jet 40, main jetnya itu ukuran 105 katanya, kata mekaniknya. Tapi ukuran di main jet itu 97 sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari lubangnya, kata mekaniknya itu 105 gitu. Ya, kecil-kecilan aja. Oh iya, CVT ini racikan gue sendiri, CVT tuh. Gue bongkar rahasianya, ini tuh pakai roller 8 rata. Buat pribadi gue sih enak ya. Kalau mau lebih jengkat pakai 7 rata masih oke lah. Kalau 9 gue kurang suka karena terlalu ngegerung. Per CVT pakai ukuran 1000. PR kampas itu pakai standar
Tapi kampas kupling nih, kampas kuplingnya gue pakai pantekan bahan karbon dari produknya VFT Racing, Fringa Family Technic. Itu ada di Jalan Sudirman, belakangnya BPK kalau nggak salah tuh. Bangkok. Bentar. Nah, rada nyantai lah ya sekarang. Tadi rada gangguan gitu sedikit. Mangkok itu gue pakai standar, gue nggak mau pakai yang bolong-bolong atau yang istilahnya di kartel. Kenapa? Kasihan lah ke kampas kuplingnya. Apalagi kalau misalnya kampas kupling standar, lu kartel gitu. Kalau kampas kupling standar, lu kartel, yang ada kayak keju lu parut gitu loh. Habis lama-lama, cepet malah gitu. Apalagi kartelannya kalau terlalu tajam ya. Kalau kartelannya masih oke lah gitu, nggak terlalu dalam atau nggak terlalu tajam, ya dipertimbangkan lagi lah untuk daily use gitu ya. Untuk mangkok bolong-bolong nggak gua bolongin karena kurang srek di hati lah gitu. Istilahnya kayak pabrikan udah bikin tapi dibolongin lagi, dan gua rasa kurang efek ya dengan mangkok bolong gitu. Karena mangkok lu dibolongin tapi kan namanya debu CVT ya. Setahu gua nih debu kampas ya, kalau gue sering bongkar, dia tuh nggak akan keluar sendiri dengan kena angin gitu. Pasti nempel di mangkoknya si serbu karbonnya itu loh. Gitu. Untuk fan belt gue masih percaya sama produknya original. Karena kayaknya nggak ada yang lebih tahan deh dari produk ori gitu. Apalagi yang anti selip ya. Yang anti selip selain produk ori kayaknya nggak ada sih. Ngelihat review gitu yang udah make kayak merek A, B atau C, ada yang berapa hari putus, ada yang selip gitu. Jadi ya gue masih percaya original lah. Original itu bawaannya Yamaha itu Mitsubishi, karena ada lambangnya tuh, lambang Mitsubishi-nya gitu. Oh iya, sekarang coba bahas deh ke upgrade pengereman nih. Gua rem depan itu kampas standar, bukan standar malah, kampasnya bisa dibilang kampas lokal. Kampas lokal tapi piringan gua robah dengan produknya dari TDR. Nah, TDR itu kan piringannya lebih tebal ya dibanding punya orinya gitu. Jadi ngerem tuh nggak usah dalam, tek gitu, sekali dikit aja, tek udah ngerem gitu. Enak lah. Dan pirodo atau kampas rem belakang itu gua pakein punyanya Ereking, karena kampasnya dia itu lebih tebal dan lebih panjang. Kalau dibilang lebih tebal, kayaknya tebalnya sama semua. Tapi kalau dibilang lebih panjang, iya, gue akuin Ereking punya itu lebih panjang. Jadi ya suka-sukalah gitu. Lampu semua standar, ya semuanya standar kecuali yang tadi gua bilang tuh,
Oh iya, racikan CVT gue lupa. CVT itu rumah roller depannya dia pakai bubutan 13.5 kalau nggak salah ya. 13.5 itu depan belakang, maksudnya tuh puli yang rumah roller sama puli kipasnya 13.5 itu. Terus untuk ring puli gua tambahin lagi ring pulinya Mio J, ditaruh di bagian dalam rumah roller. Kalau efeknya apa? Jadi efeknya tuh fan belt lebih ke bawah kalau gua rasa ya. Makanya dia bawahannya lebih galak mungkin. Gitu. Busi, cop busi semuanya standar. Head standar. Nggak sih, head itu porting polish. Seperti yang tadi gue udah bilang, ban itu gue pakai depan itu masih belum gue ganti. Ini masih pakai Corsa R26. Ban belakang itu masih pakai Maxxis dari dulu, nggak pernah berubah tuh. Maxxis Indonesia mantap lah bannya. Maxxis Diamond MA 3DN itu gue pakai ukuran 90-80 ring 14. Itu rata, depan belakang gue pakai ukuran yang sama. Banyak yang nanya ini, Bang, kalau misalnya pakai ring 14 untuk ukuran 90-80 nih di Mio, katanya banyak yang kena shock breaker katanya, nempel mentok gitu. Nah, ini tuh salah satu yang harus diperhatiin juga ya, pemilihan ulir shock yang diameternya kecil gitu, salah satunya. Terus kalau misalnya masih nempel gitu, coba dicek dulu velgnya bengkok gak gitu, bingkang atau apa ya disebutnya, oleng lah gitu si velg tuh. Kalau misalnya oleng coba dipres dulu. Kalau masih nempel, ada yang bilang ditambah ring yang seukuran as roda belakang, ditambah 2 mili atau 3 mili lah mungkin. Dan untuk ban depan kan banyak yang bilang tuh, itu bannya nggak nempel sama spakbor, Bang. Sebenarnya nempel, tapi spakbor juga harus diakalin lagi gitu. Kalau nggak diganti pakai punyanya Mio Karbu yang Mio Soul Karbu. Kalau nggak pakai Mio Soul Karbu, spakbor lu yang Mio Smile dipotong, dipapas sedikit pinggirnya biar nggak pentok kalau lagi ngerem. Sebenarnya ini pun gue masih mentok kalau ngerem. Gitu. Alah. Sini aja lah. Dah. Tuh. Semuanya ori. Robah-robah dikit paling headlamp pakai halogen. Terus lampu senja pakai LED T berapa tuh berarti? T10 kayaknya. Kok T10 LED berapa titik ya? 222 67 titik yang enggak sih 9 titik LED-nya tuh. LED biru. Gitu. Buat yang nanyain buat lampu senja perlu dirubah DC nggak? Kayaknya nggak perlu deh. Soalnya nggak terlalu makan juga ke aki. Sisanya ya normal. Oh iya, setelah gue pasang karbu P26, mau nggak mau si cuk ini jadi nggak bisa dipakai, jadi di nonaktifin nih. Jadi cuma pajangan aja, gitu. Ayo, udah dekat nih. Tapi tumben ya, sekarang hari Minggu gitu. Tapi malam tuh jalanan sepi. Tumben gitu. Biasanya kan ramai gitu hari Minggu malam atau malam Minggu. Oh iya, gue lupa ngebahas satu lagi. Ini soal knalpot. Knalpot tuh gue pakai bobokan made in KP16 tuh. Kalau yang pemain lama pasti tau lah KP16 di Bandung.
Ya untuk suara sesuai request gue gitu, dengan gak ngerubah lubang belakang. Karena ini gue beli bobokan bekas sebelumnya, tapi dalamannya tuh hancur lah, makanya gue bikin ulang lagi gitu, jadi lebih enak lah. Oke, sudah sampai. Sekian dulu video dari gue, nanti kita lanjut lagi. See you guys.